kalau gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jawab dong, saya salah. Waalaikumsalam. Nah gitu dong, bagus. Dan senang sekali di segmen kali ini sama seperti hari kemarin juga bahwa saya sudah bersama Ustadz ganteng, cool, and keren se-Surabaya dan sekitarnya. Ada Ustadz Iwan dalam Apa Kata Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabungannya menambah lagi. Kok bisa sih? Sudah muji saya. Oh gitu. Bersama Ustadz yang tidak seberapa ganteng dan tidak seberapa gaul. Ustadz. Bisa diatur lah itu. Oh gitu. Ustadz tadi hujan nggak di luar? Kenapa? Hujan nggak? Alhamdulillah tidak. Tidak ya Ustadz? Iya. Jaketnya baru. Memang ini Berarti endorse. rezekinya lagi banyak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz kita mau Iya, iya. masalah rezeki ini Ustadz. Iya, iya. Tema untuk malam hari ini adalah adakah rezeki yang tertukar? Nah, buat pemirsa di rumah kalau ingin bergabung di line interaktif kita boleh di 031 738 0885. Sekali lagi di 031 738 0885. Oke Ustadz, Iya, betul. ada nggak sih Ustadz rezeki yang tertukar? Kalau rezeki yang tertukar, Hah? Oh gitu Ustadz. Iya. Kalau rezeki kalau rezeki itu tidak ada, Mas. tidak ada yang tertukar. Tidak ada konsep rezeki yang tertukar, itu tidak ada. Oh gitu Ustadz. Kematian tertukar tidak ada. Waktu kematian tertukar itu Hah? tidak ada. Jodoh. Devi kok kamu ketawa sih? Enggak Pak Ustadz, lucu habis Pak Ustadz sih. Devi, Kenapa? kamu ada rasa sama Ustadz? Gak mau sih, mending Ustadz gitu. Taat beragama daripada Irfan, sholat seminggu sekali. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Mas Ruli lagi. Mas Oni. Ayo, Aku kayaknya Mas Ruli terus. kembali ke Ustadz ganteng. Oke. Oke, Ustaz. Saya kok setuju banget dengan perkataannya Mas Sony tadi. Ulangi lagi, kembali ke Ustadz gak seberapa ganteng. Iya. Bukan yang itu yang sebelumnya Ustadz, tadi lah. Iya, nah, oke. kalau tadi udah ngomong tentang masalah rezeki, Mhm. kemudian juga kematian, Mhm. dan mungkin satu lagi jodoh Ustadz ya. Jodoh, betul. Nah itu memang gak bisa tertukar atau udah ditetapkan di kapan gitu Ustadz? Pada itu, saat kapan gitu? itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait enggak, bukan. Hah? Terkait jodoh, Ah, kematian, sama rezeki. Mas, Mas Sony gitu. Ini didengarkan loh Mas Sony. saya dengerin. Jodoh, Oh. kematian, rezeki. Ini Apa Ustadz, saya bingung gitu. Ini apa? enggak gitu. Ini ada apa sih sebenarnya? Hah? Ya ada. Enggak. Saya ini dengerin serius sama Ustadz. Ya, Jodoh, kematian, Jodoh, kematian, rezeki. rezeki. Aha. Ini tuh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. sejak Sejak 500 sebelum manusia diciptakan. 500 tahun atau gimana? 500 tahun itu yang disebut Lauhul Mahfuz. Oh gitu Ya. Ustadz ya. Jadi sudah ada keterangannya itu bahwa Mas Oni itu rezekinya sekian, Hmm. jodohnya dengan ini, matinya itu tahun seperti tahun ini gitu, sudah ada semuanya. Jadi jodoh, kematian, rezeki itu tidak tertukar. Oh gitu Ustadz ya. Tidak tertukar. Jadi kalau memang sudah rezeki itu sebuah kepastian, janganlah kita terlalu memikirkan rezeki, tapi pikirkanlah yang membuat rezeki. Oke, sebelum ada pertanyaan berikutnya kita simak dulu untuk ada gambar yang satu ini, coba. Gambar apaan? Yakinlah rezeki itu jaminan Allah. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Betul sekali. Ini Maksud dari firman Allah ini. firman Allah surat At-Talaq, At-Tolak At-Tolaq Iya. ayat 2 2 dan 3. dan 3. Iya. Itu apa Memang. Ustaz? Memang ini ayat yang sering saya utarakan ya Mas. Karena ini memang artinya itu sangat mendalam. Bisa dibuat segala aspek gitu. Dibuat motivasi juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yattaqillah yaj'allahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi ketika kita bertakwa, modal bertakwa, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, misalnya Allah akan menjadikan jalan keluar bagi kita ketika kita mengalami kesulitan. Oke. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka.
kita sebagai manusia memiliki akal untuk mendesain bahwa saya bekerja di sini gajinya sekian dan selama setahun saya akan mendapatkan mengumpulkan sekian, nah seperti itu. Itu kan akalnya manusia. Bisa juga itu terkabul, juga bisa itu nanti ada bencana dan lain sebagainya. Depending dulu gitu. Oh gitu. Enggak, maksudnya rezekinya depending dulu gitu. Iya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita ini memasrahkan semuanya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, Allah akan memberikan kemudahan dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya kita harus bertakwa Ustaz ya. Dalam kondisi apapun, misalnya dalam kondisi kekurangan, kita harus tetap mengingat bahwa Allah Tuhan yang harus kita sembah. Betul sekali. Bekerja adalah bagian ikhtiar kita. Tapi tawakal tetap harus menyertai ikhtiar itu. Oke Ustaz, kita juga ada gambar yang berikut lagi. Ada apa lagi? Kita simak dulu. Jodoh dan rezeki kita tak akan tertukar dengan punya orang lain. Percayalah, Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Jodoh dan rezeki kita tak akan tertukar Ustaz. Jadi nggak mungkin nanti Ustadz itu akan menikah dengan Mbak Tantri, karena Mbak Tantri udah menikah. Gitu, ya pastilah, saya juga tahu diri. Dan kemungkinan besar Pak Ustadz jodohnya adalah sama Debbie karena sama-sama kecilnya. Loh, gini loh, terkait jodoh ya. Jodoh itu harus sekufu. Artinya? Harus sama-sama ini, seimbang. Berarti jodoh seimbang, berdiri dong sama dong. Enggak lah mas, kedutan aku dong. Gak mau sama Ustadz, ya udah kamu. Iya, ya sama itu. Ustadz ini ahli surga. Insya Allah, alhamdulillah. Adem, ayam, seperti pohon beringin. Alhamdulillah. Dan saya sama Debbie ini sudah saya anggap adik sendiri, Mas. Oh gitu, iya. adik ketemu gede dan ketemunya di Bungurasi. Iya, ya nggak apa-apa. Maksudnya ketemu di pelaminan, ketemu di sini. Ya, maksudnya jodoh itu tidak balik lagi. Jodoh sama rezeki gak bakal tertukar. Iya, betul. Jadi ketika misalkan gini, Mas ya, ada orang yang mengatakan gini, dia itu kamu kok kerjanya gitu sih, kerja kamu itu curang. Itu kan sama halnya kamu mencuri rezekinya si A gitu. Seperti itu. Sebenarnya konsepnya bukan seperti itu, bukan mencuri rezekinya gitu. Jadi seolah-olah rezeki itu tertukar gitu. Sebenarnya haknya haknya si A akhirnya dicuri sama si B. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang sebenarnya adalah rezeki itu ditangguhkan oleh Allah karena seorang yang mencurangi. Oh gitu. Seperti itu. Rezeki sudah diatur. Ketika kita bekerja sebagai katakanlah pedagang, terus tiba-tiba ada pedagang lain yang berjualan di situ. Kamu jangan berjualan di situ. Nanti kamu itu sama halnya mencuri rezeki saya seperti itu. Ketika ada hal semacam ini, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Bukan dicuri, bukan ketukar. Jadi kalau misalkan saya Ustadz ya, saya misalkan bulan lalu tiba-tiba jobnya di cancel gitu Ustadz. Itu kok baper banget gitu sih ceritanya. Enggak, ini juga curhat. Oh iya, curhat, nggak apa-apa. Jadi bulan lalu job saya di cancel gitu. Itu kemungkinan besar itu memang itu bukan rezeki saya atau rezekimu akan diberikan di waktu yang lain. Iya betul, seperti itu. Itu kan memang di cancelnya itu bukan karena sebab orang lain kan, karena memang di cancel manajemen kan. Oh jadi tiba-tiba, wah acara itu nggak pakai MC Ustaz gitu. Iya memang seperti itu. Jadi pokoknya istilahnya itu rezeki itu tidak akan tertukar. Yang hanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mekanismenya itu Allah yang mengatur semuanya. Oke, jadi nggak perlu iri gitu sama orang lain. Tidak perlu. Jadi kalau misalkan kalau di kantor gitu kan ada istilah sikut-sikutan juga. Sikut-sikutan gitu. Ya. Itu kalau kita nganggapnya wah ini makan jatah saya nih gitu. Oh itu tidak perlu seperti itu. Ketika ada orang yang diasumsikan ini makan jatah saya, ketahuilah bahwa itu memang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang dicuri jatahnya jangan sampai merasa rezeki kita itu tertukar. Oke. Tapi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben ada nih nanya sama Ustadz Ganteng? Pak Ustadz. Kamu kok wajahnya melas gitu, ada masalah keluarga kamu hari ini? Iya. Gara-gara topi itu pas. Apa nih pertanyaan? Kalau misalnya ada yang nawarin job-joban main ya. Iya. Cuman kita
sebenarnya nggak berhalangan, cuman nggak mau ngambil. Itu sama kayak nolak rezeki apa gimana? Kalau pandangan dari Islam sendiri gimana? Oh gitu ya. Jadi intinya nolak rezeki itu boleh nggak sih? Gitu? Menolak rezeki itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Oh gitu. Ustaz. Nah, tidak diperbolehkan. Tetapi itu juga bagian hak dari seseorang itu yang memiliki alasan. Harus ada alasan yang ini, Menguatkan ya. yang menguatkan. Jadi kalau misalkan kondisi badan lagi drop gitu, Nah, udah deh saya nggak mau terima dulu gitu, mau istirahat sebentar gitu. karena ada alasan lain, mungkin ada prioritas yang lebih kepentingan lebih besar. Boleh, itu hak kita. Tapi kalau ketika rezeki itu sudah didatangkan oleh Allah untuk kita seharusnya tidak boleh menolak. Oke, Kita baik. harus menerima. Dan nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang rezeki. Nah, jadi kalau pemirsa yang ada di rumah, kalau misalkan ingin bergabung, silakan boleh di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 031 738 0885. Anda boleh berinteraksi langsung dengan Ustadz. Iwan. Siapa? Ustadz Iwan aja. Saya kira tadi Ustadz Yusuf Maula. Bukan ya? Bukan. Itu siapanya? Saudara sama muslim. Saudara. Iya. Pas dulu dong. Ya, kita kembali lagi saat lagi. Setelah yang satu itu di Cakra Malam-Malam bersama Ustadz Ganteng.